para syaraib, para alim ulama, guru-guru agama, al-mukarram, al-muhtaram, para tokoh-tokoh masyarakat, pemuka-pemuka masyarakat, al-mukarram wal muhtaram, wabil khusus Ayahanda Kiai Haji Munawwar Ghazali atau yang biasa diakrab dikenal Guru Kubah. Mudah-mudahan beliau disehatkan badan, dipanjangkan umur. Mudah-mudahan derajat dan pangkat beliau makin ditinggikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kemuliaan beliau makin ditambah oleh Allah. Begitupun dengan keluarga beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah para hadirin, para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dengan berkat rahmat, berkat inayahnya Allah, kita mampu berkumpul di tempat yang mulia ini, di tempat yang penuh barakah ini, di tempat majelis ilmu ya. Dengan kita hadir semacam ini di tempat ini membuktikan bahwasanya kita mensyukuri atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, yaitu nikmat sehat ya. Dengan nikmat sehat kita bisa hadir dengan mudah ke tempat ini. Selain daripada wajib kita itu mensyukuri nikmat Islam, nikmat iman yang ada pada diri kita ini, kita pun wajib mensyukuri dengan adanya nikmat sehat yang Allah berikan. Mudah-mudahan kita sebagai hamba pandai bersyukur atas pemberian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Dan kita hadir menuntut ilmu dan mau memaham ilmu datang semacam ini, itu tanda bahwasanya kita itu diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, niscaya akan dipahamkan tentang agama padanya. Artinya kita yang mau hadir ke tempat ini menuntut ilmu, memaham ilmu, kita itu adalah orang-orang pilihan yang dikehendaki Allah kebaikan pada diri kita ini. Dan hadis ini pula menjelaskan bahwasanya yang berkehendak kebaikan pada diri kita itu adalah Allah, bukan kita yang berkehendak. Apabila Allah yang berkehendak, maka tidak ada yang bisa menegah ya. Apabila Allah yang berkehendak kebaikan pada kita, maka kita itu bakal menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan kita istiqomah mau mengumpul ke tempat ilmu semacam ini, dan kita hadir ke tempat ini menuntut ilmu ini, kita ini mengamalkan daripada perintahnya Rasulullah SAW ya. Karena Nabi itu menyuruh kita menuntut ilmu. Nabi pun senang dengan umatnya yang mau hadir ke majelis ilmu, perhatian dengan ilmu ya. Karena para sahabat zaman dulu ya, para sahabat itu perhatian dengan ilmu, gemar dengan ilmu ya. Ada sahabat itu yang berkunjung ke tempat Nabi, bertakon masalah-masalah, bertakon hukum-hukum kepada Nabi. Ada pulang sebagian daripada sahabat Nabi ini, ada yang suka menghafal hadis Nabi yalah, mengetahui, menghafal perbuatan Nabi. Itu hadis juga ya kawan lah. Makanya mudah-mudahan kita bisa mengikut kayak apa sifatnya sahabat itu yalah. Dan kita menuntut ilmu ini artinya kita ini ittiba, mutabaah dengan Nabi. Apabila kita itu mutabaah dengan Nabi, maka kita itu akan dicintai oleh Allah. Apabila kita itu dicintai Allah, maka kita itu dapat keampunan Allah. Apabila kita sudah dapat keampunan Allah, otomatis dosa kita akan diampuni Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Hai kekasihku Muhammad, sampaikanlah kepada umat engkau bahwasanya apabila engkau benar-benar cinta, apabila engkau benar-benar mengaku cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah jalanku ya Rasulullah. Ya Rasulullah itu adalah menuntut ilmu, maka kita dapat kecintaan Allah. Bila sudah dapat kecintaan Allah tadi dapat maghfirah, dapat keampunan, dapat gufron ya lah. Lain gufron yang bisa bahasa samut tuh, nah tuh beda tuh bebungulan itulah lain, jadi lain. Nah, ada pula habar di tempat kita nih, habar pemuda, puluhan pemuda itu masuk rumah sakit akibat mabuk kecubung jarak. Nah, tapi asal pian tahu aja lah asal muasal yang melakukan mabuk kecubung itu ya simbah gupron itu tadi. Nah, kebungulan lah kayak itu. Nah, jadi kada bagus, kada bisa dipelihara. Kada yang namanya kebungulan nih harus diberantas ya lah, diberantas kebodohan itu. Bagaimana caranya memberantas kebodohan kita ini?
oh kada lain kada bukan dari dulu ya kah dengan cara menuntut ilmu di bawah mengaji ya lah, artinya cangkali mengaji, cangkali menuntut ilmu ya kah. Apakah lagi gawian kita ini, pekerjaan kita ini, profesi kita ini seorang tolib penuntut ilmu ya lah, pondokan kah santri, harus kita itu wajib semangat, wajib sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh sekolah. Jangan sampai kita itu kada perhatian dengan ilmu, jangan sampai kita itu kada sungguh-sungguh menuntut ilmu ya lah. Karena apa? Jar ayah ini kita seorang penuntut ilmu itu kita itu mengemban tugas daripada kuitan ya lah. Maulah kada ada tugas kita kuitan mengirim kita ke sini, masa kada ada tugas napa-napa ya lah. Kuitan mengirimi duit setiap bulan, masa kada ada tugas napa-napa. Apakah kuitan mengirim itu setiap bulan hanya untuk kita itu guring, makan, bayara iyalah. Nah mudah HP lain kalau lain tugas kita ada ya lah. Pasti kuitan itu menyuruh kita sungguh-sungguh sekolah, sungguh-sungguh perhatian dengan ilmu, hormati guru ya Allah. Jadi jangan sampai kita lalai. Maka kita nih apabila kita lalai ini namanya sama dengan kita itu mendustai kuitan, membunguli kuitan ya lah. Maka kita itu dapat kiriman terus setiap bulan tuh, ada kiriman setiap bulan. Ternyata saat kita dikirimi itu kita kada pernah melaksanakan pekerjaan kita sebagai penuntut ilmu, kada kita sungguh-sungguh belajar. Itu namanya kita membunguli ya lah. Itu ada di dalam kitab Fathul Qorib itu lah, masalah nafkah keluarga tuh. Nah wajib kuitan itu menafkahi anak ya, wajib kuitan itu menafkahi anak, wajib kuitan itu menafkahi anak sampai anak itu balik. Tapi ada pulang tuh di Hasyiah Bajuri itulah dijelaskan wajib kuitan itu menafkahi anak sampai anak itu balik, kecuali si anak itu masih menuntut ilmu, masih sekolah, yang mana dengan menuntut ilmu itu diharapkan si anak itu akan mendapatkan kemuliaan dari ilmu yang dituntut, atau diharapkan dengan inya menuntut ilmu itu inya akan mendapatkan kesuksesan. Jadi itu ada kata-kata yang diharapkan ya. Harapannya ini bukan harapan ditamani yang omong kosong ya, angan-angan nya kada bujur-bujur sekolah, kada pernah perhatian, kada pernah sungguh-sungguh belajar. Apakah adakah itu bayangan itu bakal menjadi sukses? Kada ada ya. Tapi yang maksud di sini kuitan itu masih wajib menafkahi anak, sekalipun anak itu balik, itu si anak itu sungguh-sungguh belajar, masih sekolah sungguh-sungguh belajar, perhatian dengan ilmu. Ada cikal bakal harapan bayang-bayang si anak itu menjadi sukses, menjadi dapat kemuliaan dari ilmu yang dituntut tadi. Nah jadi kita sadar-sadar masing kah, kita kada menyambat malah kada menyambat siapa-siapa, tapi kita sadar masing-masing. Nah apakah aku ini masih pantaskah menerima nafkah kuitan karena aku ini bujur-bujur belajar, ataukah aku ini sudah kada pantas lagi kah menerima nafkah kuitan lantaran aku kada sungguh-sungguh belajar ya. Anta alamu binafsik ya, yang mengetahui hal keadaan kita itu kita juai, lain orang lain ya lah. Jadi mudah-mudahan kita ini semangat ya, bujur-bujur sekolah ya lah, bujur-bujur perhatian dengan ilmu ya lah. Banyak kayak caranya kita itu supaya kita rajin cangkal untuk ilmu, supaya kita kada berdusta lan kuitan, banyak ya lah. Salah satunya itu cari kawan yang manfaat ya. Lain cari kawan yang merugikan. Kita sudah kayak ini pas sudah gana-gana aja sebenarnya kada pantas ulun menjelaskan kayak ini, lantaran sudah gana-gana aja pahamnya sudah ya kalau mana yang baik mana yang kada. Nah sudah tahu ya kalau apabila aku bakawan ke kanan aku menjadi baik ya, aku perhatian nimu kada lelah aku dengan tugas. Apabila aku bakawan ke kiri rusak ya aku kada perhatian aku dengan ilmu, lalai aku dari tugas kuitan daripada perguruan, lalai kita. Nah jadi masing-masing lagi kita bisa memilih jalannya kah, hendak jadi baik kah jadi buruk kah. Cocok ya Rasulullah tuh almar'u ala dini khalili, seseorang itu tergantung daripada agama kawannya ya. Bila kawannya baik ya, bila kawannya buruk ya. Nah jadi tergantung masing-masingnya lagi ya. Dan wah ini kah pondokan ini kita keadaan kita sekarang ya, banyak membuang waktu ya lah, kada pernah perhatian dan waktu, kada sadar kita. Mudah-mudahan kita disadarkan Allah ya, mudah-mudahan jangan menyanyiakan waktu, jangan mengecewakan dengan kuitan ya lah. Kada dosa pikiran macam-macam lagi, kita fokusnya menuntut ilmu ya lah.
bila ada cobaan, bila ada ujian, nah kita sabar ya, karena buhan pondokan ini kita wajiblah bersyukur ya, kalau wajib kita bersabar ya. Tapi ingat ya kah, fadilat-fadilat menurut ilmu itu ada, kelebihan ilmu itu ada. Napa aja Nabi itu anak inna bina dzunuban la yukaffiruha salatun ya. Ada dosa, ada sebagian dosa yang mana dosa tersebut tidak bisa dihapus ya kah, sekalipun itu dengan melakukan sembahyang. Wala saumun, ada bisa juga dihapus dosa tersebut dengan itu berpuasa. Wala hajun, ada bisa juga dihapus dengan itu melakukan ibadah haji di Mekah. Ilal humuma fi talabil ilmi, kecuali dosa tersebut bisa dihapus dengan inya itu berpayah-payah bersusah menuntut ilmu agama ya kah. Nah, mudah-mudahan aja kita cangkal untuk ilmu, kadang buang-buang waktu, disiplin kah ya, disiplin. Mudah-mudahan kita ada Imam Syafi'i ya lah, beliau ini adalah ulama besar. Beliau pada masanya itu suka menuntut ilmu, rajin menuntut ilmu, dan Imam Syafi'i ini setiap hari menuntut ilmu. Apabila menuntut ilmu, Imam Syafi'i ini pasti sungsung ya lah. Tadahulu Imam Syafi'i datang ketimbang guru beliau. Jadi suatu ketika itu Imam Syafi'i itu pernah hendak sungsung daripada biasanya. Asalnya biasanya sungsung, tapi hendak disungsung sidin. Jadi ketika itu ya kah, menurut riwayat Imam Syafi'i ini datang sebelum terbit fajar kah, sebelum terbit fajar, tulak sidin, tulak sebelum dari terbit fajar itu sampai ke tempat majelis. Jadi jujur beliau, manakala aku telah sampai ke tempat majelis tersebut, ternyata aku lihat sudah banyak, sudah betuyuk orang di sana. Artinya apa? Pada zaman tersebut, pada dahulu tuh orang merata semuanya cangkal untuk ilmu. Beda dengan sekarang lah, 1, 2, 3 aja yang cangkal ya kah, itu kan cangkal-cangkalan juga. Nah, jadi mudah-mudahan kita diberi himmah, diberi semangat ya kah, perhatian dengan ilmu agama ya lah. Mungkin kiranya inilah yang bisa saya sampaikan. Salah khilaf mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يا الله لنا بالسعادة والخاتمة بالسعادة وهب اللهم لنا علما يسهبه النفع وعملا يسهبه القبول ومأكبة يسهبها الأدب. يا الله يا سلام علمنا يا الله والمسلمين. الحمد لله رب العالمين.